Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safli Zuernata dan Saya Aulia Irvani. kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan materi tentang sistem input-output. Mari kita simak bersama-sama. Perangkat eksternal. Secara umum, perangkat eksternal diklasifikasikan menjadi 3 kategori. Yang pertama, human readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan manusia sebagai pengguna komputer. Misalnya, monitor, keyboard, mouse, printer, joystick, disk drive, dan lain-lain. Kemudian yang kedua ada machine readable, yaitu perangkat yang berhubungan dengan peralatan. Biasanya berupa modul sensor dan transducer untuk monitoring dan kontrol suatu peralatan atau sistem. Yang ketiga, communication, yaitu perangkat yang berhubungan dengan komunikasi jarak jauh, misalnya NIC dan modem. Modul I/O. Modul I/O adalah suatu komponen dalam sistem komputer yang bertanggung jawab atas pengendalian sebuah perangkat luar atau bertanggung jawab dalam pertukaran data antara perangkat luar dengan memori utama ataupun dengan register-register CPU atau sebuah konektor mekanik yang berisi fungsi logik untuk komunikasi antara bus komputer dan periferal. Fungsi modul I/O dalam menjalankan tugas dikategorikan menjadi beberapa kategori, yaitu kontrol dan pewaktuan atau kontrol dan timing. Berfungsi untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer. Perangkat komputer penyusun komputer seperti CPU yang berkomunikasi dengan satu atau lebih perangkat, pola dan kecepatan transfer yang beragam, baik dengan perangkat internal seperti register-register, memori utama, memori sekunder, atau perangkat periferal. Contoh kontrol pemindahan data dari periferal ke CPU melalui sebuah modul I/O meliputi permintaan dan pemeriksaan status perangkat dari CPU ke modul I/O. Modul I/O memberi jawaban atas permintaan CPU. Jika perangkat eksternal sudah siap untuk proses transfer data, maka CPU akan mengirim perintah ke modul I/O. Modul I/O akan menerima paket data dengan panjang tertentu dari periferal. Data dikirim ke CPU setelah diadakan sinkronasi panjang data dan kecepatan transfer oleh modul I/O sehingga paket-paket data dapat diterima CPU dengan baik. Pada transfer data tidak akan lepas dari penggunaan sistem bus, maka interaksi CPU dan modul I/O akan melibatkan kontrol dan pewaktu. Fungsi utama modul I/O adalah sebagai berikut. Sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus system. Sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Struktur modul I/O dapat dilihat dalam gambar yang tertera. Saluran kontrol, yaitu saluran yang digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, penggunaan data, dan saluran alamat. Saluran data, saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Sedangkan saluran alamat, saluran yang digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Selanjutnya ada I/O terprogram. Pada I/O terprogram, data saling dipertukarkan antara CPU dan modul I/O. CPU mengeksekusi program secara langsung seperti pemindahan data, pengiriman perintah baca maupun tulis, dan monitoring perangkat. Kelemahan teknik ini adalah CPU akan menunggu sampai operasi I/O selesai dilakukan modul I/O, sehingga akan membuang waktu apalagi CPU lebih cepat proses operasinya. Selanjutnya, interrupt driven I/O. Teknik interrupt driven I/O memungkinkan proses tidak membuang-buang waktu. Prosesnya adalah
CPU mengeluarkan perintah I.O. pada modul I.O. bersamaan perintah I.O. dijalankan. Maka, CPU akan melakukan eksekusi perintah-perintah lainnya, dan setelah perintah I.O. dijalankan, maka I.O. akan melakukan interupsi pada CPU bahwa tugasnya telah selesai. Pada teknik ini, tanggung jawab dipegang oleh CPU. Kelebihan teknik ini dibandingkan teknik sebelumnya adalah CPU dapat melakukan multitasking beberapa perintah sekaligus sehingga tidak ada waktu tunggu bagi CPU. Terdapat dua macam implementasi perintah I.O. yang tertuang dalam instruksi I.O., yaitu yang pertama ada Memory Mapped I.O. Dalam Memory Mapped I.O. terdapat ruang tunggal untuk lokasi memori dan perangkat I.O. CPU memperlakukan register status dan register data modul I.O. sebagai lokasi memori dan menggunakan instruksi mesin yang sama untuk mengakses baik memori maupun perangkat I.O. Konsekuensinya adalah diperlukan saluran tunggal untuk pembacaan dan saluran tunggal untuk penulisan. Keuntungan Memory Mapped I.O. adalah efisien dalam pemrograman, namun memakan banyak ruang memori alamat. Yang kedua ada Isolated I.O. Dalam teknik Isolated I.O. dilakukan pemisahan ruang pengalamatan bagi memori dan ruang pengalamatan bagi I.O. Dengan teknik ini diperlukan bus yang dilengkapi dengan saluran pembacaan dan penulisan memori ditambah saluran perintah output. Pengolahan interupsi saat perangkat I.O. telah menyelesaikan sebuah operasi I.O. adalah sebagai berikut. Yang pertama, perangkat I.O. akan mengirimkan sinyal interupsi ke CPU. Lalu, CPU menyelesaikan operasi yang sedang dijalankannya, kemudian merespon interupsi. Selanjutnya, CPU memeriksa interupsi tersebut. Jika valid, CPU akan mengirimkan sinyal acknowledgement ke perangkat I.O. untuk menghentikan interupsinya. CPU mempersiapkan pengontrolan transfer ke routine interupsi. Hal yang dilakukan adalah menyimpan informasi yang diperlukan untuk melanjutkan operasi yang tadi dijalankan sebelum adanya interupsi. Informasi yang diperlukan berupa status prosesor yang berisi register yang dipanggil PSW atau program status word, dan lokasi instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Informasi tersebut kemudian disimpan dalam stack pengontrol sistem. Kemudian, CPU akan menyimpan PC atau program counter eksekusi sebelum interupsi ke stack pengontrol bersama informasi PSW, lalu mempersiapkan PC untuk penanganan interupsi. Selanjutnya, CPU akan memproses interupsi sampai selesai. Apabila pengolahan interupsi selesai, CPU akan memanggil kembali informasi yang telah disimpan pada stack pengontrol untuk meneruskan operasi sebelum interupsi. Direct Memory Access atau biasa kita sebut dengan DMA berarti hibah CPU I.O. otoritas modul untuk membaca atau menulis ke memori tanpa keterlibatan. Modul DMA mengontrol pertukaran data antara memori utama dan I.O. device. CPU hanya terlibat di awal dan akhir transfer dan terputus setelah seluruh blok tertransfer. Fungsi dari DMA adalah untuk membantu CPU fokus penuh untuk mengerjakan proses transfer data. Dengan DMA, CPU cukup memulai prosesnya dan bisa melakukan kerja lain selama proses transfer itu berlangsung dan tinggal menunggu informasi dari DMA controller jika proses transfer sudah selesai. Direct Memory Access membutuhkan hardware khusus yang disebut DMA controller yang mengelola transfer data dan mengadili akses ke sistem bus. Controller diprogram dengan sumber dan tujuan pointer. Counter untuk melacak jumlah byte yang ditransfer dan pengaturan termasuk I.O. dan memori jenis interupsi dan menyatakan untuk siklus CPU. Saat ini, ingin membaca atau menulis data, pemrosesan pemerintahan DMA controller dengan mengirim informasi berikut. Yang pertama, ada perintah penulisan atau pembacaan. Yang kedua, ada alamat pengangkat masukan atau keluaran. Yang ketiga, ada awal lokasi memori yang ditulis atau dibaca. Yang keempat adalah jumlah word
byte yang ditulis atau dibaca. DMA meningkatkan sistem ketepatan dengan memungkinkan CPU untuk melakukan tugas-tugas sementara transfer sistem DMA data melalui sistem dan memori bus. Desain hardware rumit karena DMA controller harus mengintegrasikan ke dalam sistem, dan sistem harus memungkinkan DMA controller untuk menjadikan master bus. Siklus mencuri juga mungkin diperlukan untuk memungkinkan CPU dan DMA controller untuk berbagi penggunaan bus memori. Saluran I/O dan prosesor. Pada kebanyakan sistem komputer, CPU tidak dibebani menangani tugas yang berhubungan dengan I/O, tetapi tanggung jawab untuk pengontrolan peralatan diserahkan pada prosesor I/O yang dikenal sebagai saluran I/O. Saluran I/O itu sendiri merupakan proses yang sudah diprogram. Program-program yang dieksekut ini disebut channel program. Channel program ini menentukan operasi yang diperlukan untuk akses peralatan dan mengontrol jalur data. Ada evolusi fungsi I/O yang meliputi: yang pertama ada CPU mengontrol periferal secara langsung, yang kedua ditambahkannya sebuah pengontrol atau modul I/O CPU menggunakan I/O terprogram tanpa menggunakan interrupt, yang ketiga menggunakan interrupt, yang keempat menggunakan DMA, yang kelima modul I/O ditingkatkan kemampuannya menjadi sebuah prosesor yang memiliki tugas sendiri, yang menggunakan instruksi tertentu untuk I/O tertentu. Modul I/O memiliki memori lokal sendiri dan merupakan sebuah komputer yang memiliki tugas sendiri. Untuk karakteristik dari saluran I/O, yang pertama, saluran I/O mempresentasikan pengembangan konsep DMA. Yang kedua, saluran I/O memiliki kemampuan untuk mengeksekusi instruksi I/O yang memberikan kontrol sepenuhnya terhadap operasi-operasi I/O. Yang ketiga, instruksi-instruksi itu dapat disimpan dalam memori utama untuk selanjutnya dapat dieksekusi oleh prosesor yang terdapat dalam saluran I/O itu sendiri. Terdapat dua jenis saluran I/O yang umum dipakai. Yang pertama, ada selector channel. Yang kedua, ada multiplexer channel. Sekian yang mungkin kelompok kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.